Bahaya baru muncul bagi kapal induk Angkatan Laut karena Cina telah menciptakan senjata yang dapat menenggelamkan kapal-kapal kuat ini. Kapal induk selalu dipandang sebagai inti dari kekuatan Angkatan Laut modern, karena mereka memberikan dukungan udara yang kuat, memberi mereka keunggulan besar di laut. Kapal-kapal besar ini dapat menangani berbagai pertempuran, termasuk dukungan udara, serangan strategis, dan melindungi pasukan Angkatan Laut dari ancaman. Ini mungkin yang dituju Cina dengan senjata baru mereka yang disebut pembunuh kapal induk. Pengebom ini menggunakan teknologi canggih yang dapat dengan cepat menghancurkan kapal induk musuh, secara signifikan melemahkan kekuatan militer mereka. Yang lebih mengesankan, senjata ini juga dapat menargetkan pangkalan militer besar, memperluas jangkauan serangannya, dan menimbulkan kerusakan serius pada sistem pertahanan musuh. Dalam video hari ini, kita akan membahas salah satu langkah strategis terpenting Tiongkok di bidang militer. Senjata yang dikenal sebagai pembunuh kapal induk ini, bukan hanya rudal dengan daya rusak yang mencengangkan, tetapi juga kesulitan besar bagi dominasi Angkatan Laut Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Rudal DF-21D dan DF-26B Cina, yang sering disebut pembunuh kapal induk, menyoroti meningkatnya kekuatan militer negara itu. DF-26B, yang diperkenalkan pada tahun 2015, memiliki jangkauan hingga 4.000 km, menjadikannya salah satu senjata jarak jauh paling kuat yang tersedia. Rudal ini dapat menargetkan kapal Angkatan Laut dan juga menyerang tempat-tempat yang jauh seperti Guam, wilayah utama Amerika di Pasifik. Kemampuan ini meningkatkan risiko serangan nuklir konvensional yang menimbulkan ancaman besar bagi negara manapun yang menantang pengaruh Cina di kawasan tersebut. DF-26B mencerminkan strategi pertahanan dan penyerangan Cina yang adaptif, yang bertujuan untuk meminta pasukan asing menjauh dari wilayahnya. Dalam kondisi militer saat ini, hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah Angkatan Laut manapun, termasuk Amerika, dapat menghadapi kemampuan dan teknologi militer Cina yang canggih? DF-21D, yang dikenal sebagai rudal balistik anti kapal pertama di dunia, merupakan kemajuan besar dalam teknologi militer Cina. Dengan jangkauan 2.150 km, rudal ini dapat menargetkan objek bergerak, termasuk kapal induk Amerika yang besar. Hulu ledaknya yang dapat bermanuver memastikan akurasi yang tinggi, sehingga memaksa Angkatan Laut Amerika untuk memikirkan kembali strateginya, guna menghindari kerugian yang besar. Pembuatan dan penggunaan rudal ini tidak hanya menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga menandakan niat Tiongkok untuk menantang kekuatan Angkatan Laut Amerika di Asia Pasifik. Penting untuk dicatat, bahwa meskipun banyak yang mengagumi kemampuan Angkatan Laut Amerika, khususnya kapal induk bertenaga nuklirnya, situasinya sedang berubah. Strategi Tiongkok tidak bertujuan untuk melakukan bentrokan langsung dengan kapal perang Amerika. Sebaliknya, Tiongkok berupaya menetralkan armada kapal induk Amerika dengan mengembangkan senjata canggih dan menggunakan taktik yang tidak konvensional. Pendekatan ini menjadi jelas pada musim panas tahun 2020 ketika Tiongkok menguji dua rudal balistik DF-21D dan DF-26B di Laut Cina Selatan. Uji coba ini terjadi hanya sehari setelah tindakan Amerika di wilayah tersebut yang menunjukkan bahwa waktu pengujian tersebut disengaja. Langkah ini mengirimkan sinyal kuat dari Tiongkok tentang kesiapannya untuk melindungi wilayahnya dan menghadapi campur tangan asing apapun di wilayah penting ini.
Uji coba tersebut menyoroti kemampuan Tiongkok untuk meluncurkan rudal dari berbagai lokasi yang mempersulit pertahanan bagi pasukan lawan. DF-26B ditembakkan dari Provinsi Changhai di barat laut, sedangkan DF-21D diluncurkan dari Tiongkok Timur. Keduanya mendarat di dekat Kepulauan Paracel, wilayah yang dibatasi Tiongkok karena latihan militer. Ketepatan Tiongkok dalam menargetkan lokasi sensitif tersebut meningkatkan efektivitas sistem rudal anti kapalnya. DF-21D yang dikenal sebagai pembunuh kapal induk bersama dengan DF-26B menimbulkan ancaman besar terhadap armada kapal induk Amerika, simbol utama kekuatan Angkatan Laut Amerika. Meskipun Amerika masih memiliki armada kapal induk terbesar di dunia, munculnya rudal seperti DF-21D dan DF-26B menantang dominasi Amerika di kawasan Indo-Pasifik. China, dengan teknologi rudalnya yang canggih, memposisikan dirinya sebagai kekuatan militer utama di kawasan tersebut. Rudal-rudal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga menunjukkan kesiapan Tiongkok untuk menghadapi ancaman dari luar. Tiongkok tidak harus terlibat dalam pertempuran laut tradisional, seperti pertempuran dalam Perang Dunia Kedua, untuk melindungi kepentingannya. Alih-alih mengandalkan kapal perang, Beijing akan mengadopsi pendekatan yang lebih canggih, dengan menggunakan sistem rudal jarak jauh untuk menyerang kapal induk Amerika dari jauh. Rudal-rudal ini dapat melumpuhkan kapal induk sebelum mencapai wilayah konflik, mengubah dinamika kekuatan di Asia Pasifik. Strategi ini mengubah lingkungan keamanan dunia, terutama karena Amerika menjadi lebih terlibat dalam masalah-masalah regional Asia. Ironisnya, sementara Amerika terjebak dalam konfrontasi jarak jauh, ia mengabaikan masalah-masalah domestiknya sendiri, yang memungkinkan Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya. Fokus Tiongkok tidak hanya pada Amerika, ia bertujuan untuk melindungi klaim teritorialnya, khususnya di Laut Cina Selatan. Pengembangan sistem rudal canggih dan kemampuan militer merupakan bagian dari upaya ini. Selain itu, ada kemungkinan Tiongkok akan menggunakan senjata-senjata ini untuk melawan pasukan angkatan laut lain seperti India atau Jepang, yang keduanya memiliki kepentingan penting di wilayah tersebut. Konflik apapun yang melibatkan sistem rudal ini dapat berdampak besar terhadap seluruh kawasan Asia Pasifik. Rudal DF-26B sangat penting, karena kemampuannya membawa hulu ledak konvensional dan nuklir. Keragaman militer Tiongkok meningkatkan kekuatan tempurnya, dan merupakan faktor kunci bagi negara lain untuk dipertimbangkan dalam perencanaan militer mereka. Tidak seperti Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet yang menyetujui perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah untuk membatasi pengembangan rudal tertentu, dan Tiongkok tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian ini. Ketidakhadiran ini memungkinkan Tiongkok untuk memajukan persenjataannya, seperti DF-26B, khususnya pada tahun 2019. Amerika menarik diri dari perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah, menunjuk pada kemampuan rudal Tiongkok yang berkembang pesat sebagai sumber meningkatnya ketegangan. Bagian penting dari persenjataan Tiongkok adalah rudal DF-21D, yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun, dan tetap menjadi senjata anti kapal teratas. Rudal ini memiliki sistem bahan bakar padat dan dapat diluncurkan dari darat, memberikan fleksibilitas yang besar untuk penyebaran cepat. Dengan muatan sekitar 600 kg dan jangkauan melebihi 2000 km, rudal ini sangat penting untuk mengendalikan wilayah strategis seperti Laut Cina Selatan, tempat pasukan Amerika dan sekutu sering beroperasi. Keakuratan DF-21D menjadi perhatian penting bagi militer Amerika, dengan probabilitas kesalahan melingkar sekitar 20 meter,
yang memungkinkannya menyerang target bergerak secara efektif. Ketepatan ini, beserta jangkauan dan mobilitasnya, menjadikan DF-21D ancaman besar bagi Angkatan Laut Amerika. Selain itu, Tiongkok tengah meningkatkan kemampuan militernya dengan memperkenalkan kapal induk ketiga dan terbesarnya, tipe 003 Fujian. Kapal induk Cina, bersama dengan kekuatan angkatan lautnya yang terus berkembang dan teknologi rudal yang canggih, menunjukkan komitmen Beijing untuk meningkatkan jangkauan militernya di seluruh lautan dunia. Dengan ambisi untuk membangun angkatan laut terbesar berdasarkan jumlah kapal, Cina beralih dari fokus regional menjadi kekuatan dunia yang akan memperluas pengaruhnya di luar perbatasannya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah Angkatan Laut Cina akan mengincar dominasi dunia atau berkonsentrasi pada kawasan Asia Pasifik. Salah satu aspek yang jelas adalah penekanan Cina pada perang asimetris yang disorot dengan pengembangan rudal balistik anti kapal seperti DF-21D dan DF-26B. Rudal-rudal ini dapat secara efektif melawan kekuatan angkatan laut tradisional, khususnya kapal induk, yang dipandang banyak negara sebagai simbol kekuatan angkatan laut. DF-21D dan DF-26B tidak hanya menantang Angkatan Laut Amerika, tetapi juga mengancam negara manapun yang bergantung pada armada besar kapal induk untuk proyeksi kekuatan. Munculnya senjata canggih ini mendorong masyarakat internasional untuk memikirkan kembali gagasan tradisional tentang keunggulan Angkatan Laut. Meskipun kapal induk Amerika telah lama dipandang sebagai simbol utama kekuatan angkatan laut, ancaman rudal Cina secara bertahap mengikis dominasi tersebut. Kemajuan Cina dalam teknologi rudal, seperti DF-21D dan DF-26B, jelas menunjukkan status militernya yang meningkat. Rudal-rudal ini dengan kemampuan jarak jauh dan presisi tinggi menghadirkan kesulitan bagi supremasi Angkatan Laut Amerika, dan berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Tiongkok menunjukkan bahwa mereka tidak mencari konfrontasi militer tradisional, tetapi sebaliknya bertujuan untuk segera menetralisir lawan-lawannya dengan cara yang lebih efisien dan hemat biaya. Kemajuan militer Tiongkok dari kapal induk tipe 003 Fujian menjadi rudal anti kapal canggih tidak hanya merupakan tanda ambisi nasional, tetapi juga bukti bahwa Beijing sedang membentuk kembali bagaimana kekuatan militer di seluruh dunia harus menyesuaikan strategi mereka. Tiongkok tidak hanya bertujuan untuk melindungi kedaulatannya, tetapi juga untuk memproyeksikan kekuatan di panggung internasional, yang memaksa negara-negara lain untuk menilai kembali strategi militer mereka dalam menghadapi kekuatan militer yang sedang naik daun. Apa pendapat Anda tentang kekuatan rudal Cina ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.